Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat sebuah video tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Pernahkah kamu berbicara dengan mesin yang menjawab layaknya manusia? Atau melihat robot yang membuat gambar sesuai instruksi manusia? Itu semua adalah bagian dari keajaiban kecerdasan artifisial atau yang sering kita sebut dengan AI. AI merupakan sebuah kemampuan mesin untuk meniru secara berpikir manusia. Saat ini, AI ada di mana-mana. Dari Google, dari Seed, dari ChatGPT, hingga mobil tanpa sopir. Tapi, apakah AI benar-benar secerdas itu? Atau justru dari sisi gelap yang perlu kita waspadai, terutama dalam dunia pendidikan? Keterbatasan pertama AI adalah kurangnya pemahaman kontekstual. Meskipun AI bisa menjawab pertanyaan atau menulis esai, misalnya ia tidak benar-benar mengerti apa yang dibicarakannya. Misalnya, ketika diminta untuk menjelaskan puisi, AI hanya bisa meniru gaya analisis, tetapi tidak benar-benar merasakan maknanya seperti manusia. Ini berbahaya saat siswa mengandalkan AI untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman mendalam. Keterbatasan yang kedua adalah bias dalam data. AI belajar dari data, dan jika datanya tidak seimbang atau mengandung stereotip, AI bisa menghasilkan jawaban yang diskriminatif. Nah, yang kedua adalah selanjutnya contohnya, sistem penilaian otomatis bisa lebih ketat pada tulisan dari kelompok tertentu karena data latihnya bias. Ini bisa berdampak besar dalam pendidikan yang seharusnya adil dan inklusif. Apa dampaknya bagi sekolah? Yang pertama, siswa terlalu bergantung kepada AI sehingga tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, jika guru menggunakan AI untuk menilai tugas tanpa pengawasan, bisa terjadi penilaian yang tidak akurat. Bayangkan, jawaban siswa esai kreatif dinilai rendah karena hanya gaya bahasanya yang tidak sesuai dengan standar AI. Etika dalam pemakaian AI diantaranya, pertama, transparansi yang sangat penting dalam menggunakan AI. Kita harus tahu kapan AI digunakan dan bagaimana cara kerjanya. Untuk di sekolah, berarti guru dan siswa harus diberitahu jika sistem penilaian atau pembelajaran menggunakan AI tidak sepenuhnya akurat. Dengan begitu, mereka bisa lebih kritis dan tidak menerima hasil AI begitu saja. Prinsip kedua adalah keadilan. AI tidak boleh memperkuat ketidakadilan sosial atau bias. Dalam konteks sekolah, ini berarti AI harus dilatih dengan data yang beragam dan adil. Misalnya, sistem bimbingan belajar AI harus bisa melayani semua latar belakang siswa secara setara, bukan hanya berdasarkan data mayoritas. Melihat semua ini, saya mulai bertanya, apakah kita siap hidup berdampingan dengan AI di sekolah? Kita tidak boleh menolak kemajuan, tetapi kita tidak boleh pasrah. Pendidikan AI seharusnya membantu manusia untuk berkembang, bukan hanya memberi ruang untuk mesin untuk mengambil alih. Kita harus bijak. AI bisa menjadi alat bantu yang luar biasa jika dia digunakan dengan benar. Sebagai siswa, kita harus tetap belajar dengan aktif, berpikir kritis, dan tidak menyerahkan semua pada teknologi. AI adalah mitra, bukan pengganti. Jadi, AI memang mengesankan, tapi ia punya keterbatasan. Dengan memahami risikonya, kita bisa menghindari penyalahgunaan. Di sekolah, AI seharusnya memperkuat pendidikan, bukan menggantikan proses belajar itu sendiri. Dan yang terpenting, manusialah yang tetap memegang kendali. AI adalah alat bantu, bukan jalan pintas. Ayo, Kita dalam penggunaan teknologi. Yang sesuai dengan instruksi manusia. Oh, 2. Nah, tulisannya hilang.
Prinsip keadilan adalah salah. Melihat semua ini saya mulai bertanya, apakah kita bisa hidup berdampingan dengan AI? Jadi, AI memang mengesankan, tapi ia juga keterbatasan. Ketinggal lagunya, tapi ia keterbatasan. Edit tuh,